Ya, nama budaya semuanya. Selamat sore. Ya, perkenalkan nama saya Elias Chuang. Ya, jadi kalau cerita kenapa hari ini saya sampai ikut retreat yang 10 hari, walaupun saya hanya ikut 7 hari ya. Jadi pertama-tama waktu saya mengenal meditasi aktif jasmani ini, saya itu memang dari dulu sih memang udah menyukai meditasi. Cuman apa yang saya pelajarin itu tidak ada sambungannya, jadi terputus-putus ya. Jadi ada halangan, nggak bisa diatasi segala macam. Jadi akhirnya saya nggak pernah ikut lagi. Nah kemudian saya pernah melihat beberapa apa ya iklan lah di YouTube ya. Jadi saya lihat ada orang yang sharing itu yang dari mantan narkoba lah, yang penyakitnya berat-berat, mereka kok bisa gitu kan. Apa sih uniknya meditasi ini? Nah, saya melihat dari videonya itu meditasi tangannya kok nggak seperti ini, tapi begini. Ini beda. Jadi kemudian ada satu hari saya lihat ada iklan juga di Instagram. Saya lihat ada foto, di foto seperti ini ada kelas meditasi di BMC. Jadi itu dikasih tahu sama istri saya. Jadi istri saya bilang, ada ini yang kamu bilang itu. Oh iya, cobalah kita tengok. Nah, ya, mari kita lihat ke sana. Jadi saya sama istri hari pertama datang, lihat, duduk, langsung dijor sama Bante. Kamu meditasi, tujuannya apa? Ya kan? Bingung saya jawabnya, ya kan? Ya selama ini kan kita tahu meditasi ya untuk cari ketenangan. Kan rata-rata seperti itu ya. Kita itu butuh tenang, makanya kita meditasi. Nah, kalau mau mencapai-capai itu mungkin berat ya. Jadi saya juga bilang ya, ini, oh iya, kamu kurang tenang ya. Jadi rupanya setiap hari memang yang datang selalu ditanya sama Bante. Jadi saya pikir-pikir, berarti ini walaupun ada satu orang yang baru atau pasti ditanya, pasti maksudnya dikasih pengertian yang benar dulu sebelum beliau melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi ini yang saya tertarik jadinya. Jadi berarti kalau setiap orang itu perlu namanya pengertian dulu yang benar, baru langkahnya tujuannya pasti akan benar. Jadi itu yang saya suka. Nah, kemudian saya belajar beberapa hari di situ dan dibilang sama Bante, kalau kalian hanya ikut di sini 1 jam ya nggak begitu nampak hasilnya. Cobalah ikut ODM. Oh ODM, apa itu ODM-nya? Nah, dapat iklannya lagi. Lihat, oh coba saya daftar, ikut. Jadi pertama ikut ODM saya masih belum begitu paham cara-caranya, langkah-langkahnya, apa yang mau dikerjakan, kalau ada apa, ya pokoknya ikut aja dah. Ikut, duduk, pokoknya kalau dulu kan kita nggak tahu, kalau datang sakit harus begini, harus begini, harus begini. Jadi pokoknya kalau datang sakit, perhatikan tahan sampai sebisa maksimal mungkin. Itu aja yang saya tahu. Di pada saat itu saya kebetulan saya ikut sesi 1, sesi 2, sesi 3, rupanya dapat yang namanya sakit. Saya tahan sampai itu masa itu ya, karena saya pengen coba tahan sampai air mata keluar, gigi itu rasanya nahan sakit itu sampai bergetar, tubuh berguncang-guncang, seperti ada bola yang panas jalan di kaki saya masuk keluar masuk. Jadi saking sakitnya sampai saya terisak-isak lah suaranya. Saya nggak peduli yang kiri kanan itu mau lihat apa ya, yang penting ini coba dulu, bisa nggak gitu. Rupanya lewat. Nah setelah itu, oh berarti memang yang kita dengar itu bukan abal-abal artinya ya. Jadi, nah makanya dari situ saya pengen coba kalau ada retreat, cobalah saya ikut nanti. Walaupun kata begitu ada apa ya, ada pemberitahuan retreat, saya langsung daftar. Saya langsung daftar, saya nggak peduli sih bisa apa nggak, daftar dulu. Paling nanti kalau nggak bisa, sorry ya ke panitia saya nggak bisa ikut. Tapi yang penting tempat saya sudah ada, disediakan. Jangan sampai naik ke kehabisan tempat. Jadi saya daftar dulu. Pertama saya mau daftar 2 orang sama istri saya. Jadi mikir-mikir, udahlah satu dulu. Karena tahu nanti yang di rumah nggak bisa ditinggalkan. Kan ada mama saya di rumah yang kurang sehat. Jadi
selama ini kepikiran kalau saya pergi nanti siapa yang ngurus mama. Kebetulan kita punya 2 ekor anjing di rumah, ya kan, siapa yang ngurus, di gudang ada anjing siapa kasih makan, jadi banyak ini, tapi nggak apa-apa, kita pilih salah satu. Sama istri bilang, kalau saya daftar 1 nama, kalau saya nggak ikut, kamu ikut ya, kalau kamu nggak ikut, saya ikut, ayo pilih. Nah, jadi kemudian istri bilang, nantilah, udah dekat-dekat baru kita apa. Jadi terus istri itu bilang, aku mau ke Thailand ini, ada acara ini, udah pergi. Nah, pokoknya nanti kalau kamu pergi Thailand, nanti kamu tinggal, saya pergi retreat. Saya bilang, enak kali kamu ya. Iyalah, mau nggak? Dia mikir-mikir, ya udahlah, aku pergi dulu katanya. Ya pergilah, kemudian dia ikut ke acara Katina di apa ya, di Wat Tumpo ya. Jadi udah pergi, dibalik dia bilang, saya ini mama saya pengen saya bawa dia jalan-jalan katanya sama saudara-saudaranya ya. Mau kemana? Ke Pineng lah, berapa hari? 3 hari. Yakin? Tapi udah yakin ya, kalau kamu pergi tetap saya retreat. Saya bilang, kapan pulang? Oh, tanggal 21 saya udah pulang. Nah, udah cocok, saya tanggal 24 makan. Deal ya, deal katanya. Makanya saya kemari sampailah saya di sini hari ini. Jadi memang sih setelah saya ikut retreat ya, hari pertama, hari kedua itu masih banyak problem, banyak yang belum kita ketahui ya, masih banyak kilesa. Jadi yang saya lakukan, yang saya praktek itu selalu ya bisa dibilang banyak gagalnya dari berhasilnya. Nah, setelah Bante bilang, oke, mulai besok 5 jam, ini 1,5 jam aja udah ampun, 5 jam lagi kan. Jadi itu, tapi cobalah. Setelah saya coba, memang bisa rupanya 5 jam. Walaupun 4,5 jam lewat, berarti ini bisa. Jadi keyakinan semakin hari semakin bertambah. Jadi setelah kita mendapatkan latihan ini, kita ketemu fenomena yang betul-betul ada dan tiada, itu kita mengalami sendiri. Keyakinan kita pelan-pelan bertumbuh. Jadi saya rasa retreat ini sangat bagus kalau untuk pribadi saya ya. Karena jelas di sini ya kita belajar untuk mengurangi emosi, kita belajar untuk menjadi orang yang lebih sabar. Jadi inilah yang penting menurut saya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya saya sangat mendukung sekali kalau ada istri saya atau keluarga saya ya yang ingin ikut ya. Karena saya kadang berpikir, seandainya ya, kan di sini kan banyak ya yogi-yogi yang usianya lebih tua dari saya, mungkin bisa saya menganggap beliau adalah orang tua saya. Ada yang seumuran dengan saya, kakak dan adik-adik saya, yang di bawah saya bisa saya anggap seperti anak saya sendiri. Jadi saya membayangkan, seandainya di rumah itu semua di keluarga saya itu mengenal namanya meditasi, mereka mau berlatih meditasi, otomatis ego, nggak suka marah, nggak suka membenci, itu kan kita seperti berada di kondisi di surga, walaupun kita belum pindah alam ya. Jadi ini yang saya bayangkan, seandainya keluarga kita sendiri semua ikut dan melatih diri, batin mereka meningkat, kesadaran mereka meningkat. Saya rasa kita nggak perlu tunggu mati dulu baru ke surga. Hidup pun kita udah di surga. Benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Jadi makanya saya mendukung sekali acara ini. Ya semoga Bapak Ibu yang hadir nih bisa memberikan motivasi kepada keluarga. Karena apapun ceritanya, kadang kita suka begini ya. Kita tahu loh, ini bagus. Tapi untuk caranya menyampaikan ke keluarga, untuk mengajak mereka itu memang sulit sekali. Sulit sekali. Dari dulu itu kepikiran bagaimana, tapi sulit. Karena ngomong aja susah sama orang-orang dekat ya, adik saya ngomong susah. Ya mungkin karena bisa dikatakan mereka belum berjodoh, ya belum berjodoh dengan Dharma, belum berjodoh dengan ajaran yang bagus ini. Tapi ya kita harus tetap berusaha. Karena apapun ceritanya, apalagi orang tua ya, orang tua kita. Saya kalau lihat orang tua yang ikut latihan, saya senang banget. Karena saya membayangkan kalau mak to ya, waduh,
Bisa bayangkan itu. Kita sebagai anak itu pasti udah melakukan perbuatan yang paling baik, ya, paling mulia. Karena orang tua kita bisa kita ajak untuk belajar dharma, bisa ngikis kilesa. Ya, mudah-mudahan mereka bisa capai nibbana lagi kan. Jadi kita selesai, utang piutang kita selesai semua. Jadi saya sangat berterima kasih juga kepada Bante Kemasiri selaku guru pembimbing yang selalu memberikan motivasi, tak bosan-bosan ya, dan juga panitia ya yang selalu konsisten, selalu memberikan yang terbaik untuk para yogi-yogi di sini. Makanya untuk acara kali ini saya sangat bersyukur sekali ya dapat ikut, dan semoga apa yang saya pelajari hari ini, dengan retreat ini saya baru tahu apa yang akan saya lakukan kalau saya meditasi di rumah. Jadi selama ini walaupun kita latihan 1 jam di PMC itu masih belum bisa mendapatkan ya apa kira-kira kalau di rumah latihannya gimana belum dapat. Tapi kalau setelah dari sini pulang kita udah tahu. Kalau kita latihan tuh mesti begini, kalau ada begini mesti begitu. Kita udah sedikit tahu, apalagi ditambah sharing-sharing selama ini dari teman-teman semua ya, kita ada input ya. Jadi kita bisa setidaknya tidak monoton dan tidak stuck di satu posisi atau di satu kondisi. Jadi kita bisa lebih pelan-pelan merangkak walaupun tetap yang penting tetap jalan, jangan sampai berhenti ya. Jadi buat aci-aci, aku ya, semuanya di sini ya. Mudah-mudahan kita sama-sama tingkatkan terus kesadaran kita supaya kita benar-benar bisa mentransferkan atau memberikan yang terbaik terutama untuk keluarga kita sendiri ya. Demikian sharing saya hari ini. Terima kasih semuanya. Namo Buddhaya.